Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Baik, teman-teman semua, di tahun yang baru ini saya doakan agar hajat teman-teman semua dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian teman-teman yang sekarang dalam kondisi yang tidak mudah. Mungkin hidupnya miskin ya. Dan hutangnya banyak, belum lunas. Ya, mungkin bayaran sekolah, rumah, kendaraan yang masih nyicil ya, tidak bisa terbayar karena situasi dan kondisi saat ini. Yang insya Allah kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa keluar dari kondisi ini. Bagaimana kita bisa keluar dari kemiskinan yang kita hadapi saat ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya Coach Mario belajar banyak ilmu dari Ustadz Nasrullah Manat Rezeki yang pertama. Yang kedua dari Ustadz Edi Sutisna ya. Ada juga dari Ustadz Lukman dan Kiai saya, Kiai Ahmad Said, dan guru-guru saya yang lain. Banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, saya Coach Mario bisa keluar dari kondisi yang mungkin teman-teman sedang alami saat ini. Ya, saya dulu juga punya amanah, punya hutang yang hampir 10 tahun tidak terbayar ya. Artinya nggak lunas gitu ya. Bahkan nggak kebayar sama sekali ya. Karena yang bersangkutan tidak ingin dicicil, sedangkan nominalnya saat itu menurut saya pribadi itu tidak sedikit ya. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama ya. Punya amanah yang menurut teman-teman tidak sedikit ya. Mungkin hanya 10 juta, ya mungkin hanya 100 juta, atau mungkin ada yang 1 miliar. Tapi ketika kita dalam kondisi yang benar-benar tidak punya ya, bahkan mungkin 5 juta, 10 juta itu terasa berat, apalagi sampai miliaran. Nah, insya Allah kita akan sama-sama belajar bagaimana bisa ya, pengalaman saya pribadi beserta pengalaman guru-guru saya akan saya bagikan kepada teman-teman semua di tahun 2025 ini ya. Di tahun ini saya akan bagikan ilmunya kepada teman-teman semua. Oke ya, siap belajar. Oke. Yang pertama, ketika kondisi kita saat ini tidak punya apa-apa, dalam tanda kutip miskin. Nah, ketika kita sekarang dalam kondisi miskin ya, pertanyaannya adalah apakah Allah sedang menguji kita? Maka jawabannya iya, pasti. Ya, karena kekayaan, kemiskinan, apapun kondisi kita saat ini, itu semua adalah ujian dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan kemiskinan ini Allah ingin menghinakan kita? Ya. Jawabannya adalah tidak. Ya, mengapa tidak? Karena Nabi Muhammad SAW ya, pernah bersabda bahwasanya di akhirat nanti orang yang paling pertama masuk surga, paling cepat masuk surga adalah orang miskin. Dan Nabi Muhammad SAW akan di surga bersama orang-orang miskin. Nah, jadi kondisi miskin teman-teman ini perlu diyakini bahwa ya, Allah menginginkan kemuliaan dengan kemiskinan teman-teman semua. Kemuliaannya apa? Kemuliaan di akhirat, yaitu masuk surganya cepat ya,
kedua di surga bersama Rasulullah SAW. Ya. Ini Nabi tidak mengatakan dengan tahajud, dengan sedekah, ya, dengan jihad, tidak, tapi hanya dengan kemiskinan. Jadi kemiskinan ini ya sebenarnya kalau kita pahami ini suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dengan kemiskinan ini kita terima dengan ikhlas. Dengan kemiskinan ini membuat kita semakin taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka alhamdulillah teman-teman semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di saat kondisi teman-teman miskin, ya, di saat kondisi teman-teman tidak mudah, ya, teman-teman mengamalkan, mempraktekkan, ya, absensi karena Allah. Teman-teman mengamalkan, mempraktekkan teori karena air. Dan teman-teman mengamalkan semua materi dari saya, Coach Mario. Maka teman-teman harus syukuri. Karena dengan itu semua, insya Allah teman-teman termasuk orang-orang yang sangat beruntung, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Sampai ketika Abdurrahman bin Auf mendengar sabda Nabi ini, ya, mengenai orang miskin ini, maka Abdurrahman bin Auf berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang miskin. Ya. Aku masuk surga dihisab bersama dengan orang-orang miskin. Jadi Abdurrahman bin Auf orang yang sangat kaya raya di zaman Rasulullah, ya. Bahkan sampai ada riwayat mengatakan yang paling kaya, sahabat yang paling kaya itu ingin dikumpulkan bersama orang miskin. Dia berdoa dan berikhtiar. Dia berdoa, ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya adalah mensedekahkan seluruh hartanya, ya, kepada orang-orang miskin. Ya, bahkan di satu riwayat ada ketika setelah perang Tabuk, sahabat ini banyak yang punya kurma. Karena perangnya lama, kurmanya jadi busuk. Ya, setelah kurmanya busuk ini, ya kan nggak laku, ya, atau harganya turun. Nah, ketika harganya turun ini, maka Abdurrahman bin Auf, ya, karena saking pinginnya miskin, ya, jadi dia tidak hanya berdoa, tidak hanya memikir, tapi dia pingin benar-benar miskin. Tapi dia membeli semua kurma itu, kurma busuk, dibeli semua dengan seluruh hartanya, ya, seluruh hartanya yang ada itu dijual, teman-teman, dijadikan uang, uangnya itu untuk membeli kurma yang busuk. Nah, senang dong, alhamdulillah, ya, akhirnya Abdurrahman bin Auf nggak punya apa-apa, ya. Dia miskin, ya, dia bersyukur. Nah, ketika dia senang, ya, tiba-tiba ada sahabat dari daerah lain, ya, dari wilayah lain datang, ada kena wabah dan obatnya itu adalah kurma busuk. Jadi kurma busuk yang sudah dikuasai Abdurrahman bin Auf dibeli, ya, oleh wilayah lain, ya, oleh utusan dari wilayah lain dengan harga tinggi, karena wabahnya, penyakitnya hanya bisa sembuh dengan kurma busuk. Ya, jadi sedih Abdurrahman bin Auf. Sedihnya kenapa? Jadi kekayaannya itu malah bertambah berlipat-lipat. Jadi misalnya tadi dibeli harga 20 triliun, ya, misalnya. Hartanya 20 triliun jadi 30 triliun, nambah dia. Nambahnya tidak sedikit, jadi banyak. Nah, teman-teman bisa bayangkan, ya, Abdurrahman bin Auf berusaha miskin, tidak diberikan kemiskinan. Tapi kita, ya, teman-teman semua, nggak pernah berdoa ingin miskin, nggak pernah berikhtiar ingin miskin, tapi Allah miskinkan. Nah, ini suatu keberuntungan teman-teman semua. Nah, terus gimana kalau ada teman-teman, iya Coach Mario, saya ingin miskin, saya ingin kaya, saya malas miskin. Nah, ini suatu pertanyaan yang insya Allah akan saya jawab langsung di materi kali ini. Ya. Caranya adalah sebenarnya mudah, teman-teman. Ya. Tadi Abdurrahman bin Auf ingin miskin, berikhtiar miskin, tapi dia kaya. Kenapa? Karena hal yang dilakukan itu membuat kaya. Ya. Yang pertama, bersedekah. Semakin bersedekah, semakin kaya. Semakin bersedekah, semakin kaya. Yang kedua, dia membantu dengan membeli dagangan yang busuk itu, kurma busuk. Dia udah membantu seluruh masyarakat Madinah, ya. Di Madinah, warga Madinah segitu luas dibantu.
Padahal niatnya bukan niat membantu, niatnya ingin miskin. Tapi yang dilakukan adalah amalan-amalan kaya. Amalan-amalan kaya. Tanpa sadar dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah harta saya sudah habis. Nah, dengan syukur ini Allah tambah nikmatnya. Ya. Sedangkan teman-teman yang dalam kondisi nggak mudah ini, ya, ingin kaya. Kebalikannya Abdurrahman bin Auf, ingin kaya. Tapi kenapa tidak bisa kaya? Karena ya, yang pertama, setiap hari teman-teman bersedih. Setiap hari pusing. Ya Allah, saya miskin. Ya Allah, saya nggak punya beras. Ya Allah, saya nggak punya ini. Ya, merasa nggak punya. Ya. Ada yang datang minta tolong. Ya Allah, boro-boro saya nolong orang. Nolong diri saya saja saya tidak bisa. Nah, ya, boro-boro sedekah. Boro-boro melakukan kebaikan. Ya. Saya untuk diri saya sendiri. Nah, secara tidak langsung, ya, teman-teman semua yang hidupnya miskin dan terus miskin ini melakukan hal-hal yang mempertahankan kemiskinan. Ya. Secara tauhid teman-teman, kita bicara tauhid, kemiskinan, kekayaan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, tauhid. Ya, dengan tauhid ini maka diharapkan ya teman-teman semua paham. Ya, teman-teman semua paham bahwa semua ini Allah yang atur. Tapi yang kedua, ketika kita ingin merubah nasib kita, Allah juga kasih tahu caranya. Ya, teman-teman ditakdirkan miskin nih, tapi teman-teman ingin kaya. Allah kasih tahu caranya. Bisa tidak bisa. Ya. Dengan doa misalnya. Ketika ada takdir Allah, miskin, teman-teman doa, ikhtiar, bisa jadi kaya. Dengan izin Allah ya. Dengan izin Allah bisa jadi kaya. Nah, jadi insya Allah saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua ya, untuk teman-teman yang mungkin belum pernah belajar dengan saya, untuk teman-teman yang sudah belajar dengan saya ya, insya Allah saya akan bagikan materi ini ya, anggap sebagai kompensasi untuk seluruh murid-murid saya ya, atau untuk murid-murid yang baru yang tahun 2025 ya. Untuk yang hajatnya belum terkabul 100%, amalkan ini, amalkan materi yang saya akan bagikan, insya Allah akan terkabul 100% ya. Jadi hari ini bagaimana supaya teman-teman kaya ya, yang teman-teman harus lakukan adalah mengkayakan hati dulu. Hati teman-teman harus kaya. Meskipun hidupnya miskin, kondisinya miskin, tapi hatinya kaya ya. Misal Nabi Muhammad SAW secara tampak miskin, rumahnya kecil, sempit ya. Pernah Nabi tidak makan ya, lebih dari 3 hari ya. Pernah satu riwayat ya, Nabi Muhammad dalam 1 bulan tidak menyalakan api. Nggak nyalakan api berarti tidak masak ya, hanya makan air putih dan kurma dalam 1 bulan. Bayangkan teman-teman ya. Itu secara kondisi kelihatannya itu miskin, tapi kaya hati ya. Di tempat yang sempit Nabi Muhammad SAW tahajud ya, sampai kakinya bengkak ya. Ibadah beliau sangat luar biasa. Di tengah kelaparan ya, mungkin lapar, sering berpuasa. Paham ya? Paham teman-teman? Nah, tapi kaya hatinya. Maka untuk teman-teman semua, kayakan hati ya. Terkhusus yang sudah di kelas premium, super premium ya, absensi karena Allah itu dalam rangka mengkayakan hati ya. Hatinya dulu yang harus kaya ya. Kalau hatinya kaya udah pasti bahagia. Nabi Muhammad bahagia nggak? Bangga ya? Bahagia, sangat bahagia. Walaupun sering berpuasa ya. Pernah dalam 1 bulan tidak masak ya. Kaya hati. Ketika memiliki harta ya, Nabi Muhammad berkurban 100 ekor unta. Kenapa? Karena hatinya kaya ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sekarang punya rumah, punya mobil, uang tabungan ratusan juta bahkan miliaran, tapi miskin hatinya, maka setiap hari sedih
setiap hari susah. Sudah punya 1 miliar misalnya. Tiba-tiba ada 10 usaha. Ya. 9 usahanya untung, 1 rugi. Maka dia fokus pada yang rugi nih. Gimana ini yang 1 biar untung? Nah, jadi kepikirannya rugi, kok bisa rugi? Ya, dia tidak melihat 9 ini yang untung. Walaupun kaya raya dia, tapi dia susah hatinya, miskin hati. Jadi kunci kebahagiaan adalah di hati, teman-teman. Teman-teman semua fokus pada kaya hati. Ya. Oke, itu saja materi pertama dari saya. Insya Allah nanti ada materi kedua dan materi seterusnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun, kalau ada benar pasti dari Allah. Kalau ada salah pasti datangnya dari saya. Baik, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.